Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Adiluhum, NPM 19219119. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pencernaan, penyerapan, dan karbohidrat. Yang pertama ada proses pencernaan karbohidrat. Proses pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut. Bola makanan yang diperoleh setelah makanan dikunyah bercampur dengan ludah yang mengandung enzim amilase. Sebelumnya dikenal sebagai ptyalin. Amilase menghidrolisis pati atau amilum menjadi bentuk karbohidrat lebih sederhana, yaitu dextrin. Bila berada di mulut cukup lama, sebagian diubah menjadi disakarida maltosa. Enzim amilase ludah bekerja paling baik pada pH ludah yang bersifat netral. Bolus yang ditelan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan bercampur dengan getah lambung yang bersifat asam. Di sini terjadi proses pencampuran makanan oleh gerakan kontraksi lambung. Dextrin dan maltos diuraikan menjadi disakarida dengan bantuan amilase pankreas dengan pH 7-8 dan selanjutnya akan diteruskan di usus halus. Proses penyerapan karbohidrat, diserap usus halus dalam bentuk monosakarida. Karbohidrat diserap melalui mekanisme pompa yang membutuhkan energi atau ATP dan perlu bantuan carrier ion Na transporting agent. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan karbohidrat, hormon insulin yang akan meningkatkan transport glukosa ke dalam jaringan sel berarti juga mempertinggi penyerangan glukosa dalam jaringan. Akibatnya akan mempercepat perubahan glukosa menjadi glikogen dalam hati tiamin atau PIT B1. Piridoksin, asam pantotenat, hormon tiroksin berperan besar dalam penyerapan dan metabolisme karbohidrat. Proses metabolisme karbohidrat adalah proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Manusia memperoleh karbohidrat dari makanannya. Makanan yang mengandung karbohidrat saat dikunyah akan dipecah oleh enzim ptyalin atau amilase dalam air. Dalam air liur menjadi glukosa. Glukosa kemudian masuk ke dalam usus halus dan dihidrolisis oleh enzim metabolisme laktase dan sukrase dan dilanjutkan ke dalam usus besar. Semua zat yang dibutuhkan akan diserap, sedangkan yang tidak dibutuhkan akan dibuang. Proses pencernaan dalam penyerapan karbohidrat, semua makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dikunyah terlebih dahulu di dalam mulut. Begitu pula dengan makanan yang mengandung protein, memudahkan proses pencernaan protein yang terkandung dalam makanan. Nantinya akan diubah oleh enzim proteinase menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu asam amino. Tidak berhenti sampai di situ. Enzim pepsin sebagai salah satu enzim protease yang utama juga akan mengubah protein menjadi ukuran yang lebih kecil lagi, yang disebut sebagian peptida. Jika tugas di dalam lambung telah selesai, selanjutnya asam amino akan masuk ke dalam usus halus yang terletak di antara lambung dan usus besar. Di sini terjadi proses penyerapan protein. Saat protein masuk ke usus halus, pankreas akan melepaskan enzim bikarbonat yang bertugas untuk menetralkan partikel asam yang mungkin terbawa dari lambung meski sudah dipecah jadi lebih kecil. Asam amino dan peptida masih belum bisa diserap, harus dicerna lagi ke bentuk zat yang lebih sederhana. Proses ini memerlukan bantuan enzim tripsin, chymotrypsin, dan karbosipeptidase agar dapat mengurangi asam amino dan peptida. Setelah itu, asam amino akan masuk ke dalam aliran darah bersama nutrisi lainnya yang juga telah diserap oleh usus halus. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencangkup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang telah tersebar melewat darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali protein. Protein ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi sel-sel yang masih normal. Pada metabolisme, asam amino akan melakukan pelepasan gugusan amino. Kemudian perubahan kerangka karbon dalam molekul asam amino. Proses pelepasan gugus amino terjadi pada deaminase dan transmisi oksidatif, demiasi oksidatif menggunakan dehidrasi dalam katalis. Proses pencernaan lemak dimulai di mulut melalui pencernaan kimiawi oleh lipase ligulase
gual. Kolesterol yang dicerna tidak dipecah oleh lipase dan tetap utuh sampai memasuki sel epitel. Usus halus kemudian berlanjut ke lambung. Tempat pencernaan kimiawi dilanjutkan oleh lipase lambung dan pencernaan mekanis dimulai. Namun, sebagian besar pencernaan dan penyerapan terjadi setelah lemak mencapai usus halus. Bahan kimia dari pankreas yaitu famili lipase pankreas dan lipase yang bergantung pada garam empedu disekresikan ke usus halus untuk membantu memecah trigliserida bersamaan dengan pencernaan mekanik lebih lanjut hingga masing-masing merupakan unit asam lemak individu yang dapat diserap ke dalam sel epitel usus halus. Enzim adalah lipase pankreas yang bertanggung jawab untuk pensinyalan hidrolisis trigliserida menjadi unit asam lemak dan gliserol yang terpisah. Proses penyerapan lemak. Penyerapan lemak hanya terjadi di usus halus setelah trigliserida dipecah menjadi asam lemak individu dan gliserol bersama dengan kolesterol. Mereka akan bergabung menjadi struktur yang disebut misel. Asam lemak dan monogliserida meninggalkan misel dan berdifusi melintas membran untuk memasuki sel epitel usus. Dalam sitosel sel epitel, asam lemak dan monogliserida direkomendasikan kembali menjadi trigliserida. Dalam litosel epitel, trigliserida dan kolesterol dikemas menjadi partikel yang lebih besar yang disebut klimikron yang merupakan struktur amfipatik yang mengangkut lemak yang dicerna. Kilomikron akan melakukan perjalanan melalui aliran darah untuk memasuki adiposa dan jaringan lain dalam tubuh. Proses metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Ketika makanan masuk ke dalam usus akan mengalami kontraksi yang merangsang keluarnya hormon kolestokinin. Hormon tersebut merangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu mengandung garam yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Ukuran butiran lemak yang lebih kecil akan memudahkan proses hidrolisis lemak oleh lipas yang diproduksi pankreas. Proses metabolisme sebagai besar terjadi dalam usus, namun juga dapat terjadi pada hati, sel-sel otot, dan sel-sel lemak untuk dipakai sebagai energi, yaitu disimpan sebagai energi cadangan. Mungkin dicukupkan sekian dari saya, mohon maaf bila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.